Saya disuruh ke perbatasan, saya bilang, Pak, ini nama kita turunnya coba. Insya Allah masuk Sen. Gerak. Pamit lagi saya baru tuh. Senang lagi kan ada ini lagi, ada harapan lagi ya. Gagal lagi karena belum ada mesin, nggak ada. Bayang coba, kalau akhirnya kita balik lagi dengan lagi melintasi jalan yang beresiko tinggi dan juga membadir ke kanan kiri gitu kan. Nggak mudah. Akhirnya kami kembali lagi. Pak Imran, udah Pak, mulai sekarang saya nggak akan bergerak kalau nama kami belum keluar. Ini keluarin. Konten misal kan kelihatannya memang keluar itu effortnya sangat banyak dan beberapa kali coba. 5 kali coba, 4 kali gagal. Apa gagalnya, penyebabnya apa? Pertama, karena saat itu belum matang proses evakuasinya. Jadi kita sudah disuruh standby di Gaza karena akan dijemput oleh Palang Merah Internasional. Ternyata gagal karena ternyata bocor. Satu sama evakuasi rahasia itu tanggal sekitar 12 Oktober itu gagal. Kemudian usaha kedua tanggal 2 November. 2 November itu nama saya udah keluar. Jadi kan kalau mau keluar Gaza itu ke perbatasan Rafah itu kita harus bersaing dengan 7.000 WNA lain. Yang juga ternyata kita mau keluar. Dan Rafah ini nggak dibuka setiap hari. Kalaupun dibuka satu hari itu cuma beberapa jam. Jadi nggak bisa 7.000 sekaligus enggak. Jadi cuma 500 yang keluar 400 gitu loh. Makanya untuk mau keluar tuh nama kita harus masuk dalam list daftar WNA yang melintas. List itu hanya keluar di malam hari sebelum besoknya keluar. Jadi nggak bisa nih 3 hari datang saya keluar bisa sekarang bisa, itu nggak mungkin. Jadi kita santingin kira-kira nih nama saya keluar nggak? 2 November itu keluar nama Bang Onim, keluarganya, 3 anak dan 1 istri, nama saya keluar. Tapi nama istri sama anak saya nggak keluar. Nah, kata Kemenlu, udah berangkat aja. Insya Allah kalau udah sampai perbatasan diizinkan keluar lah namanya keluarga kan anak istri masa sih dipisah. Saya ikutin. Nyampe perbatasan saya tunggu dari jam 8 jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Terus saya nggak diperbolehkan lewat. Sebetulnya saya boleh ditawarkan oleh mereka. Mau Sen kalau mau ke Mesir kamu bisa sekarang. Nama kamu sudah ada nih. Sudah oke. Tinggal kesana aja. Tapi untuk isi amanat nyusul. Tunggu nama mereka muncul diri. Misalnya yang nggak mungkin lah. Saya tinggalkan anak saya, istri saya di kondisi seperti ini kan. Saya pulang aja deh. Pulang. Gagal tuh. Kemudian percobaan selanjutnya itu sekitar tanggal 9 kalau nggak salah, 9 November. Saat itu juga saya nama belum keluar, cuman dari pihak Kemenlu itu sudah yakin banget, dari pihak Kemenlu sudah yakin sekali. Maksud saya bergerak sekarang ke Rafah. Kita memang secara formal belum ada nama-nama maksudnya, tapi secara informal kami sudah kondisikan dengan pihak intelijen Mesir. Maksudnya kesana aja. Nanti misalnya kita komunikasi. Saya bilang, Pak, nggak bisa Pak, sebelum ada nama saya nggak akan kesana. Karena gini, nggak gampang kesana itu, ke Rafah itu. Pertama kita harus menempuh jalan maut, namanya Jalan Salahuddin. Jalan itu jalan di mana banyak mobil-mobil itu dibombardir situ. Satu panjangnya berapa itu? Kalau dari ujung utara ke selatan itu 48 km. Tapi kalau dari tempat saya, Khan Yunis ke Rafah itu sekitar 20 menit lah. Ada yang mobil tuh. Nah, dan pertama saya harus sampai ke Rafah dengan mobil sipil, bukan mobil ambulan. Karena nggak ada mobil ambulan. Kedua, jalan itu lengang, kosong. Kenapa kosong? Karena nggak ada BBM sana. Bensin, solar sudah sejak minggu pertama. Mobil saya pun ini mobil tetangga saya yang berjalan dengan menggunakan minyak goreng. Minyak goreng. Iya. Dan bayangkan coba, saya oke lah, kita nggak usah bicara resiko dulu. Kita bicara psikologi anak sama istri saya. Kita 30 hari dibombardir, ya kan, kengerian, kemudian ada harapan bisa keluar. Ketika kali pertama tanggal 2 November kita disuruh berangkat, istri saya kan sudah semua itu. Anak saya sudah semangat. Akhirnya malam ini kita tidur di Mesir ya, jauh dari bombardir kan. Kita nunggu dari pagi sampai jam 9 sampai 4 sore. Gagal, pulang lagi. Gimana perasaannya coba?
down. Wow, biar ada. Saya nggak mau anak-anak saya merasakan perasaan yang sama lagi untuk 2 kalinya. Makanya ketika saat 10 November itu atau 9 November, saya disuruh ke perbatasan. Saya bilang, Pak, ini nama kita hubungannya coba. Insya Allah masuk gerak. Pamit lagi saya baru tuh. Senang lagi kan ada ini lagi, ada harapan lagi. Gagal lagi karena belum ada mesin, nggak ada. Bayang coba, ini kita balik lagi dengan lagi melintasi jalan yang beresiko tinggi dan juga membadir ke kanan kiri gitu kan. Nggak mudah. Akhirnya kami kembali lagi. Pak bilang, udah Pak, mulai sekarang saya nggak akan bergerak kalau nama kami belum keluar. Ini keluarin form. Akhirnya tanggal 11 ada ya, 11 November itu keluar nama kita. Atau tanggal 9 November, 10 November, tanggal nama kita keluar. Mas Husen, nama tim keluar. Bismillah. Wow, senang banget kan, ini pasti keluar nih. Bergerak ke perbatasan, giliran bordernya nggak kebuka. Kenapa nggak kebuka? Itu yang buka harusnya Gaza ya. Mana nggak dibuka? Karena ada kesepakatan antara Gaza, Mesir, Israel. Apa kesepakatannya? Pihak Gaza, oke, kami akan buka dengan satu syarat. Korban luka kritis kami dibiarkan melintas ke Mesir dengan ambulan. Itu permintaan para pejuang Gaza itu. Satu, pihak Mesir kan juga punya otoritas untuk membuka nih. Oke, kami akan buka. Syaratnya satu, biarkan truk-truk bantuan itu masuk. Gitu kan. Pihak Israel, oke, kami akan biarkan kalian memasukkan bantuan dan keluarkan tapi satu, buka untuk para orang asing. Karena kan pihak Israel kan ditekan oleh negara Amerika, Inggris untuk mengeluarkan warganya yang ini ya. Jadi ketiganya punya kepentingan situ. Nah, hari itu kami sudah berkumpul nih para warga asing yang namanya sudah keluar dari situ. Nunggu dari pagi nggak dibuka. Kenapa? Karena ternyata pasien-pasien kritis yang berada di utara itu nggak bisa bergerak ke selatan. Kenapa nggak bisa bergerak? Karena bombardir yang nggak berhenti, brutal. Artinya ini kan salah Israel. Artinya Israel membuka jalur aman dong. Aman ya harusnya. Tapi sampai sekarang nggak berhenti. Akhirnya pihak Gaza ya, kita nggak akan buka perbatasan gitu. Sampai pasien-pasien kami tembus. Ya akhirnya kami jadi korban juga kan. Kami nggak tunggu. 3 kali saya kembali gitu. Udah saya ya dah, begini adalah pesawat terakhir kita lah. Ya mungkin kita sudah ditakdirkan untuk saya di sini lah gitu kan. Sekali lagi itu nggak mudah psikologi itu. Bolak-balik itu udah cuma kasih pikir sama keluarga gitu kan. Udah sedih semua, baik lagi gitu. Kebayangin sih kita mau naik ke haji kan, naik umroh udah satu kampung sudah perpisahan. Tapi bandara balik lagi kan malu kan. Di satu sisi juga kita ini masalahnya hidup mati gitu loh, resiko tinggi. Astagfirullah. Nah, terakhir tanggal 19 November akhirnya barulah kami bergerak, dan kami saat itu bilang kami nggak akan bergerak sebelum Rafah itu benar-benar buka. Untuk saat itu saya punya teman di apa itu yang petugas. Ketika dia ngasih kabar, oke, mau desain Rafah dibuka, langsung kita gerak. Alhamdulillah, sudah November kami keluar dari Gaza. Itu pun dengan perasaan sudah tidak semangat sebenarnya. Udah kita sudah setengah. Dan hari itu juga saat itu ada sekitar 11 kerabat istri saya yang meninggal pada saat yang bersamaan. Iya, hari itu. Dan itu kemudian juga sampai hari ini menjadi satu kekhawatiran tersendiri bagi istri. Istri saya itu sampai terakhir kali saya ngobrol sama dia selalu ngomong, dibilang saya itu memang di sini merasa lebih aman, tapi saya nggak merasa lebih tenang. Di Gaza, oke lah, saya ngeri, nggak aman, tapi di sana saya lebih tenang karena bersama keluarga saya. Makanya sisanya dia kemana udah minta nih, tolong dong sampaikan ke pihak kedubes kalau bisa bantu keluar 3 adik saya yang masih kecil. Karena kan ini kondisi separah banget nih. Rumah tempat saya tinggal, rumah mertua saya di Gaza Selatan, Khan Yunis itu, di Khan Yunis ya, Gaza Selatan, itu sudah dikosongkan karena tank-tank baja sampai situ sekarang situ. Dan bombardir sudah semakin, sekarang udah puluhan korban dari keluarga istri saya yang meninggal, asal keluarga dekat saya, sepupu. Berarti yang masih ada yang di sana ya keluarga istri. Ya pasti banyak. Orang tua bisa sana, isi adik-adiknya kakaknya bisa sana sebenarnya. Cuman ada 3 yang masih kecil ya, usia 12 tahun, 2 orang kembar, 1 lagi 15 tahun. Ini yang berusaha untuk keluar mendarat, masih kecil sekali. Saat tadi mengatakan bahwa untuk sejenak untuk kemudian mengatur strategi.
Pengen tahu apa sih yang kemudian ingin dilakukan dan ingin dilakukan oleh statusan. Jadi gini, ketika saya pulang keluar dari Rafah menuju Kairo, saya dijamu 2 hari oleh Dubes. Kemudian saya bergerak ke Indonesia tanggal 15 November kalau salah. Ketika saya mendarat di Soekarno Hatta ke bandara, saya dikirim pesan oleh kakak saya. Bilang, Sen, ini kamu bakal banyak undangan wawancara yang di sana sini. Kita sudah siapin, kita sudah setting. 3 hari kamu istirahat dulu. Ya, karena kamu baru pulang dari medan perang itu kan konflik. Saya jawab, nggak mungkin istirahat, malu saya. Saya pulang bukan untuk istirahat. Bagaimana saya mau istirahat sementara teman-teman saya, kalau saya di sana dibantai tanpa istirahat? Saya bilang, pokoknya dari hari pertama terima semua tawaran. Itu perjuangan saya, itu strategi saya. Nah, dan saya juga sudah sangat yakin saya pulang ke Indonesia ini akan banyak sekali menjadi menjadi inspirasi. Ya. Kedatangan saya tidak hanya sekedar untuk menyampaikan informasi. Saya pulang ini untuk menyalurkan energi yang saya bawa dari para penjual yang saya transfer. Dan itu terjadi. Di mana saya ngisi forum, situ semangatnya beda kan? Gitu. Itu tugas saya pertama, untuk mentransfer energi perjuangan dari Gaza kepada orang Indonesia. Kedua, saya bisa leluasa. Saya bisa bicara tanpa khawatir misalnya ya kena bom, saya bisa bicara dan kalau saya dari online, wawancara online, pertama sinyal jelek. Dengan setiap hari dan suara tentu orang bisa bertanya langsung, interaktif. Iya, di sini perjuangan saya. Dan saya juga selalu menyampaikan di berbagai forum ya. Ketika saya di Medan ngisi dengan luas misalnya kan, di depan 15.000 orang. Ketika saya di Monas kemarin di depan jutaan orang, saya sampaikan bahwa kita semua berkumpul di sini bukan untuk meratapi Gaza. Kita berkumpul di sini bukan untuk menangisi penderitaan warga Gaza, bukan. Karena bukan itu yang kita inginkan. Kita berkumpul, hadir dalam forum-forum seperti ini, melakukan aksi berjilid-jilid, itu untuk memberi penghormatan tertinggi untuk warga Gaza. Karena mereka orang-orang yang terhormat, orang mulia, yang sedang mewakili perjuangan kita semua di sana. Gitu. Jadi tangis air mata ketika kita melihat korban-korban itu hal-hal yang manusiawi. Tapi bukan itu yang ingin disampaikan oleh warga Gaza. Warga Gaza ini ya bertahan, mengorbankan nyawanya, kehilangan anak-anaknya, rumahnya, hartanya. Itu bukan untuk diratapi, bukan untuk ditangisi. Mereka ingin agar kita semua bangun. Kita berjuang dengan cara kita. Mereka bertahan dengan resiko itu. Kita harus optimal dengan perjuangan kita di sini. Ini yang ingin saya sampaikan. Itu juga yang disampaikan oleh Abu Ubaidah ketika Abu Ubaidah selalu memberikan statement-statement yang optimis, ya, memberikan harapan. Dan memang saya selalu katakan di berbagai forum, mungkin sudah viral tuh sana sini, ketika saya mengatakan para pejuang Gaza ini ketika melakukan serangan itu 7 Oktober bukannya tidak tahu bahwa akan ada serangan balasan, tahu. Maka ada serangan balasan yang sangat dahsyat, di mana mata-mata warga Gaza ini akan banyak tertutup, mati. Tapi para pejuang juga lebih tahu bahwa akan ada lebih banyak mata-mata yang terbuka di luar sana. Mereka para pejuang tahu akan ada nyawa-nyawa yang terbunuh dalam serangan balasan Israel itu. Tapi mereka juga tahu akan lebih banyak jiwa-jiwa yang terbangun di luar sana. Kalau tidak seperti ini bagaimana? Cara membangunkan cara lain. Dan kenapa warga Gaza ini tidak menyalahkan para pejuang akan terhadap imbas dari serangan 17 Oktober itu, 7 Oktober itu? Karena warga Gaza memahami sekali bahwa tidak diserang secara brutal pun mereka sedang dibunuh secara perlahan dengan blokade itu. Bedanya saat itu mereka dibunuh perlahan dan dunia itu tertidur. Dunia tuh rebahan, semua menutup mata. Kalau sekarang paling tidak mereka dibunuh, tapi kan dunia semua melek, mata mereka terbuka, jiwa semangat mereka bangkit. Dan tugas saya di Indonesia ini untuk mengingatkan
ini pada warga dunia. Jangan sampai perjuangan warga Gaza mengorbankan darah, nyawa, keluarga itu hanya membuat kita terbangun sejenak, bangkit sejenak seperti yang udah-udah. Itu kan itu penyakit kita. Sedikit lagi, jadi sebelum maghrib ya. Jadi definisi tadi ketika kita mundur untuk maju, apakah itu juga berarti nanti antum akan kembali ke Gaza? Itu bukan opsi. Saya ketika memutuskan untuk menikahi warga Gaza, Muslimah Gaza, artinya saya sudah mengikrarkan diri untuk tinggal di Palestina. Karena itu salah satu syarat utama kalau kita menikah dengan orang Gaza, kita harus stay di sana. Ini syarat utama tuh ya? Ya.